Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Budian dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Amelia Putri, Erika Ardana, Intan Suryani, Linda Widyastuti, Lintang Okta, Maulana Ihsan, Sakina Nuzulia, dan Ziro Alim akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai salah satu produk hukum, yaitu pelayanan kesehatan tradisional. Menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia, pelayanan kesehatan merupakan tiap upaya yang diselenggarakan sendiri ataupun secara bersama-sama dalam suatu organisasi untuk meningkatkan dan memelihara kesehatan, mencegah dan mengobati penyakit, serta memulihkan kesehatan perorangan, keluarga, kelompok, dan ataupun masyarakat. Jenis pelayanan kesehatan secara garis besar dibedakan menjadi dua, ada yang konvensional dan non-konvensional. Yang konvensional ini berarti pelayanan kesehatannya dilakukan oleh dokter dan ataupun tenaga kesehatan dengan menggunakan obat, pembedahan, dan ataupun radiasi. Sedangkan yang non-konvensional itu dibedakan menjadi dua, ada yang tradisional dan non-tradisional. Dan pada kesempatan kali ini, kelompok 2 akan membahas yang tradisionalnya. Pelayanan kesehatan tradisional ini dibedakan lagi menjadi tiga, ada yang empiris, komplementer, dan integrasi. Menurut Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, pelayanan kesehatan tradisional merupakan pengobatan dan ataupun perawatan yang mengacu pada pengalaman dan keterampilan turun-temurun yang dapat dipertanggungjawabkan dan diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Sedangkan menurut WHO, pelayanan kesehatan tradisional merupakan gabungan antara pengetahuan, keterampilan, dan praktik yang berdasarkan atas teori, keyakinan, dan pengalaman adat budaya tertentu yang digunakan untuk pemeliharaan kesehatan, pencegahan, diagnosis, perbaikan, maupun pengobatan fisik dan jiwa. Dasar hukum pelayanan kesehatan tradisional yaitu terdapat pada Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2014, yaitu 1 Pasal 5 Ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 144, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063. Isi dari Peraturan Pemerintah Pelayanan Kesehatan Tradisional Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional yaitu Pasal 2, 1. Peraturan pemerintah ini bertujuan untuk A. Membangun sistem pelayanan kesehatan tradisional yang bersinergi dengan pelayanan kesehatan konvensional. B. Membangun sistem pelayanan kesehatan tradisional komplementer yang bersinergi dan dapat berintegrasi dengan pelayanan kesehatan konvensional di fasilitas pelayanan kesehatan. C. Memberikan perlindungan kepada masyarakat. D. Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan tradisional. E. Memberikan kepastian hukum bagi pengguna dan pemberi pelayanan kesehatan tradisional. Yang kedua, ruang lingkup pengaturan dalam peraturan pemerintah ini meliputi tanggung jawab dan wewenang pemerintah dan pemerintah daerah, jenis pelayanan kesehatan tradisional, tata cara pelayanan kesehatan tradisional, sumber daya, penelitian dan pengembangan, publikasi dan periklanan, pemberdayaan masyarakat, pendanaan, pembinaan dan pengawasan, serta sanksi administratif. Lingkup atau jenis pelayanan kesehatan tradisional berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2014 tentang pelayanan kesehatan tradisional. Jenis pelayanan kesehatan tradisional ini terbagi menjadi pelayanan kesehatan tradisional empiris, komplementer, dan integrasi. Yang pertama, pelayanan kesehatan tradisional empiris. Pelayanan kesehatan tradisional empiris ini adalah penerapan kesehatan tradisional yang manfaat dan keamanannya terbukti secara empiris, baik ramuan dan keterampilan. Pelayanan kesehatan tradisional empiris ini dapat menggunakan satu cara perawatan atau kombinasi cara perawatan dalam satu sistem pelayanan kesehatan tradisional empiris. Cara perawatan dilakukan dengan menggunakan keterampilan dan atau ramuan. Selanjutnya, pelayanan kesehatan tradisional komplementer. Pelayanan kesehatan tradisional komplementer ini adalah penerapan kesehatan tradisional yang memanfaatkan ilmu biomedis dan biokultural dalam penjelasannya serta manfaat dan keamanannya terbukti secara ilmiah.
Pelayanan kesehatan tradisional komplementer ini dilakukan oleh tenaga kesehatan tradisional di fasilitas pelayanan kesehatan tradisional. Pelayanan kesehatan tradisional komplementer yang memenuhi kriteria tertentu dapat diintegrasikan pada fasilitas pelayanan kesehatan. Kriteria tertentu ini meliputi mengikuti kaidah-kaidah ilmiah, lalu tidak membahayakan kesehatan pasien atau klien, lalu tetap memperhatikan kepentingan terbaik pasien atau klien, lalu juga memiliki potensi promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan meningkatkan kualitas hidup pasien atau klien secara fisik, mental, dan sosial, dan dilakukan oleh tenaga kesehatan tradisional. Pelayanan kesehatan tradisional komplementer ini dilakukan dengan cara pengobatan atau perawatan dengan menggunakan keterampilan, ramuan, dan kombinasi. Keterampilan ini dilakukan dengan menggunakan teknik manual, terapi energi, dan atau terapi oleh pikir. Pelayanan kesehatan tradisional komplementer yang menggunakan ramuan sebagaimana dilakukan dengan menggunakan ramuan yang berasal dari tanaman, hewan, mineral, dan atau sediaan sarian atau gelenik atau campuran dari bahan-bahan mengutamakan ramuan Indonesia. Kombinasi ini memadukan antara keterampilan dan ramuan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa poin tentang pelayanan kesehatan tradisional integrasi. Hal ini juga berdasarkan dari Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2017 tentang pelayanan kesehatan tradisional integrasi. Baik, yang pertama yaitu pengertian dari pelayanan kesehatan tradisional integrasi. Jadi sebelumnya kan ada jenis pelayanan kesehatan tradisional yaitu pelayanan kesehatan tradisional komplementer. Nah, jadi pelayanan kesehatan tradisional integrasi ini menggabungkan dari pelayanan kesehatan tradisional komplementer dan pelayanan kesehatan konvensional sebagai pelengkap maupun pengganti dalam suatu keadaan tertentu. Contohnya seperti akupunktur dan akupressure. Oke, yang kedua yaitu tujuan dari pelayanan kesehatan tradisional integrasi. Kita bisa membaca di sini terdapat ada 4 poin. Yang pertama yaitu terselenggaranya pelayanan kesehatan tradisional komplementer yang terintegrasi di fasilitas pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, efektif, dan sesuai standar. Yang kedua, memberikan acuan bagi tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan tradisional integrasi. Yang ketiga dan keempat bisa dibaca sendiri. Oke, selanjutnya penyelenggaraan dari pelayanan kesehatan tradisional integrasi. Nah, di sini terdapat perbedaan dari beberapa pelayanan kesehatan tradisional lainnya, yaitu empiris dan komplementer. Kalau empiris dan komplementer ini menggunakan tenaga kesehatan tradisional saja, namun integrasi ini mereka menggunakan pelayanan kesehatan tradisional yang dilaksanakan oleh tenaga kesehatan tradisional dan tenaga medis lainnya. Hal ini juga harus sesuai dengan SIP yang sesuai dengan perundang-undangan seperti standar profesi, standar pelayanan kesehatan, dan standar prosedur operasional. Yang kedua, harus dilaksanakan di fasilitas kesehatan yang memenuhi kriteria. Yang pertama, terbukti secara ilmiah, dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan pasien, memiliki potensi promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Yang kedua, terintegrasi paling sedikit satu pelayanan kesehatan konvensional. Yang ketiga, harus bermanfaat dan aman. Dan yang terakhir, berfungsi sebagai pelengkap pelayanan kesehatan tradisional. Nah, kenapa kok bisa sebagai pelengkap? Karena balik di pengertian tadi ya, pengertian dari pelayanan kesehatan tradisional integrasi itu hanya sebagai pelengkap atau pengganti dalam suatu keadaan tertentu. Untuk selanjutnya adalah tenaga pelayanan kesehatan tradisional integrasi. Tenaga pelayanan kesehatan tradisional integrasi terdiri dari yang pertama, tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan di sini yang dimaksudkan adalah dokter, seperti dokter spesialis akupuntur, kemudian dokter dengan sertifikat kompetensi kesehatan tradisional, dan sebagainya. Kemudian, tugas dari tim kesehatan tradisional integrasi ini adalah yang pertama, mengidentifikasi masalah, yang kedua, menentukan langkah terapi, dan yang ketiga, evaluasi. Tim kesehatan tradisional integrasi bersifat ad hoc. Ad hoc memiliki arti dibentuk atau dimaksudkan untuk salah satu tujuan saja, yang bermakna bahwa tim kesehatan tradisional integrasi dibentuk secara khusus dalam jangka waktu tertentu untuk menjadi penyelenggara pelayanan kesehatan tradisional. Keanggotaan tim kesehatan tradisional integrasi paling sedikit terdiri atas yang pertama, dokter yang memahami konsep pengobatan integratif sebagai koordinator atau case manager.
Yang kedua, tenaga kesehatan tradisional atau yang biasa disebut dengan nakestrat. Nakestrat di sini adalah nakestrat profesi. Jika belum ada, dapat digantikan oleh dokter yang memiliki kompetensi teknik terapi tradisional komplementer. Untuk yang ketiga, dokter yang memberikan terapi pelayanan kesehatan konvensional pada pasien sebagai DPJP atau dokter penanggung jawab pelayanan. Selanjutnya yaitu hak dan kewajiban dari pemberi serta penerima layanan kesehatan tradisional. Yang pertama yaitu hak dan kewajiban dari pemberi layanan kesehatan tradisional. Di dalam layanan kesehatan tradisional yang pastinya telah ditetapkan di dalam peraturan baik itu pemerintah, presiden maupun Kementerian Kesehatan, terdapat dua jenis pemberi layanan kesehatan. Yang pertama yaitu layanan kesehatan tradisional yang menggunakan keterampilan, dan yang kedua layanan kesehatan tradisional yang menggunakan ramuan. Di dalam pasal 12 dan 13 Keputusan Menteri Kesehatan nomor 1076 tahun 2003 memuat asas manfaat di mana penyelenggaraan pelayanan kesehatan harus bisa memberi manfaat bagi masyarakat. Pasal ini juga memuat adanya asas perlindungan di mana penyelenggaraan pelayanan kesehatan tradisional harus dapat melindungi segenap hak masyarakat serta tidak membahayakan jiwa masyarakat pengguna layanan kesehatan, yang kemudian disesuaikan dengan kaidah agama dan susila yang berlaku di masyarakat. Hak dan kewajiban dari pemberi layanan kesehatan tradisional ini, yang pertama, tidak membahayakan jiwa atau melanggar susila dari kaidah agama serta kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang diakui di Indonesia, lalu aman dan bermanfaat bagi kesehatan, tidak bertentangan dengan upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat, tidak bertentangan dengan norma dan nilai hidup dalam masyarakat, dapat dipertanggungjawabkan, keamanan dan manfaatnya tidak membahayakan pasien, memperhatikan kepentingan terbaik pasien, memiliki potensi pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pemulihan kesehatan, dan meningkatkan kualitas hidup pasien secara fisik, mental, dan sosial. Lalu yang kedua yaitu hak dan kewajiban dari penerima layanan kesehatan tradisional. Di sini pastinya dalam hal ini pasien. Pasien itu memiliki dua macam hak. Hak dasar yaitu hak dasar sosial berupa pelayanan kesehatan yaitu healthcare, dan yang kedua yaitu hak dasar individu, yakni menyangkut hak dalam hal menentukan nasib sendiri, right of self-determination, berkaitan dengan hak untuk mendapatkan informasi mengenai kondisi kesehatannya, lalu hak untuk memberikan persetujuan atau penolakan tindakan medis, dan hak untuk mendapatkan pendapat kedua atau second opinion. Dan kewajiban dari pasien ini yaitu dituntut untuk mengikuti nasihat dari tenaga kesehatan, yang mana tenaga kesehatan ini pastinya lebih mengetahui akan bidang pengetahuan tersebut. Dan juga pasien senantiasa diminta untuk harus percaya kepada kemampuan tenaga kesehatan tempat dia menyerahkan nasibnya. Berikut akan saya sampaikan tata cara pelayanan kesehatan tradisional menurut Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2014 tentang pelayanan kesehatan tradisional. Pelayanan kesehatan tradisional empiris. Pertama, pelayanan kesehatan tradisional empiris diberikan oleh penyedia tradisional dalam rangka upaya promotif dan preventif. 2. Pemberian pelayanan kesehatan tradisional empiris harus sesuai dengan pendekatan biokultural. 3. Penyehat tradisional hanya dapat menerima klien sesuai dengan keilmuan dan keahlian yang dimiliki. 4. Dalam hal penyehat tradisional, praktik tidak dapat digantikan oleh penyehat tradisional lainnya. 5. Penyehat tradisional yang tidak mampu memberikan pelayanan karena tidak sesuai dengan keilmuan dan keahlian yang dimiliki wajib mengirimkan klien ke fasilitas pelayanan kesehatan. 6. Pemberian pelayanan kesehatan tradisional empiris wajib dilaporkan secara berkala kepada Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota melalui Pusat Kesehatan Masyarakat setempat. Pelayanan kesehatan tradisional komplementer. 1.
Pelayanan kesehatan tradisional komplementer diberikan oleh tenaga kesehatan tradisional dalam rangka upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Kedua, pemberian pelayanan kesehatan tradisional komplementer harus sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional. Ketiga, dalam hal tenaga kesehatan tradisional, praktik dapat digantikan dengan tenaga kesehatan tradisional lain yang memiliki kompetensi dan kewenangan yang sama dan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Keempat, tenaga kesehatan tradisional yang tidak mampu memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan kompetensi dan kewenangannya wajib merujuk pasien atau klien ke fasilitas pelayanan kesehatan atau fasilitas pelayanan kesehatan tradisional lain. Kelima, fasilitas pelayanan kesehatan tradisional dapat menerima rujukan dari fasilitas pelayanan kesehatan dan atau tenaga kesehatan. Ketentuan pidana praktik pelayanan kesehatan tradisional. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, sanksi pidana terhadap pelayanan dalam praktik pelayanan kesehatan tradisional adalah sebagai berikut. Pasal 191, setiap orang yang tanpa izin melakukan praktik pelayanan kesehatan tradisional yang menggunakan alat dan teknologi sebagaimana dimaksud dalam pasal 60 ayat 1, sehingga mengakibatkan kerugian harta benda, luka berat, atau kematian, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan denda paling banyak 100 juta rupiah. Pasal 196, setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat, atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat 2 dan ayat 3, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 1 miliar rupiah. Pasal 197, setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat 1, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak 1 miliar 500 juta rupiah.